Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus melanjutkan pemikiran-pemikiran kita tentang benih Israel. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 28, mari kita baca di dalam 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi sangat menarik ya. Bagaimana kemudian dikatakan Yakub menjadi Israel yang berarti apa? Dia telah melawan Allah dan manusia dan menang. Tetapi awak jangan salah mengerti dulu di sini. Waktu dikatakan Yakub bernama kemudian menjadi Israel, tidak lagi disebut Yakub karena dia telah melawan Allah dan melawan manusia dan menang. Awas kalau kita baca misalnya ayat 30. Tetapi Yakub menampai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi Yakub sendiri sadar tidak bisa mengalahkan Allah. Lalu apa maksudnya Israel adalah telah melawan Allah dan manusia dan menang? Adalah bagaimana di dalam pergumulan dan berbagai kesulitan. Dan Yakub memang menang. Oke, Yakub memang menang. Bagaimana kemudian Yakub sebenarnya bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan yang salah. Yang bisa kita lihat misalnya di dalam Hosea pasal 12 ayat 1-7. Bagaimana gambaran itu bahkan kalau selanjutnya kita baca ke bawah. Maka jelas Yakub adalah seorang yang pembohong yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Bagaimana juga Esau begitu marahnya kepada Yakub dan ingin menghabisi Yakub, saudara kembarnya itu. Tetapi kemudian lewat dua peristiwa itu saja kita melihat bagaimana kemudian Yakub akhirnya menyadari akan pimpinan Allah di dalam hidupnya dan bagaimana dia bergumul terus-menerus dalam kehidupannya untuk mendapatkan berkat dan pemeliharaan Allah itu. Dan berkat itu terus berjalan dan limpah dalam kehidupannya. Dan akhirnya ia pun menang melawan Esau kakaknya. Bukan menang karena bertempur, tapi memenangkan dengan menenangkan hati ya kakaknya yang sudah berapi-api amarahnya sehingga mereka ada perdamaian. Yakub akhirnya lolos dari kesalahan-kesalahan yang tidak dibuatnya, yang harusnya membawa dia pada kehancuran. Ia menang. Jadi di sini kita melihat ada memang keunikan di dalam pemikiran kita. Kenapa mesti Yakub itu jadi Israel yang diberkati, padahal dia ngebohong kakaknya? Dalam case itu jangan lupa kesalahan Yakub yang membohongi kakaknya. Sebetulnya dimulai dari kesalahan Esau yang menjual hak kesulungannya. Maka Yakub salah. Tapi Esau lebih parah berbuat salah. Itu mengakibatkan Yakub mengambil berkat kesulungan itu. Tapi ingat ya, cara itu salah. Nah, kita melihat bagaimana di dalam satu situasi yang salah, rencana Allah tidak jadi gagal. Tetapi awas, kalaupun Anda benar, rencana Allah tidak menjadi sukses. Karena rencana Allah sukses pada dirinya. Rencana Allah berhasil dalam kehendak Allah. Nah, tinggal kita mau terlibat benar apa terlibat salah. Kalau terlibat benar, bahagialah kita. Kalau terlibat salah, celakalah kita. Itu saja. Tetapi rencana Allah tetap berhasil pada dirinya. Sehingga ketika Yakub menang itu, ia terus bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Jangan lupa, ia pun harus menuai dari berbagai kesalahan yang dilakukannya. Ia harus menuai akibatnya. Mertuanya membohongi dia. Nanti kita tahu bukan saja mertua, anaknya pun membohongi dia. Persis kayak dia membohongi bapaknya. Begitu dia dibohongi oleh anaknya tentang Yusuf misalnya. Jadi kita akan melihat saudaraku yang kekasih. Ada penghukuman yang terus berjalan tetapi rencana Allah tidak terabaikan. Rencana Allah tidak berubah hanya karena kita. Hati-hati, jangan salah mengerti. Tetapi dalam kesalahan kita, mengikuti bimbingan atau rencana Allah, Allah akan menghukum kita. Saya kira di sini perlu satu pemikiran-pemikiran supaya jangan campur aduk. Mengingat banyak sekali orang selalu menganggap kita bisa mengubah rencana Allah. Dan ingat, kalau rencana Allah bisa berubah karena kita, berarti Allah lebih kecil dari kita. Kita lebih besar dari Allah. Itu sangat menakutkan sekali. Karena itu tiap kasus-kasus dalam Alkitab harus dibaca dalam perspektif yang jernih. Tidak bisa mencomot begitu saja. Konteksnya mesti dilihat, situasinya bagaimana, arahnya, mau kemana, sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Baca semua Alkitabnya. Kalau cuma secomot saja bisa jadi bahaya kan. Lah bayangkan kalau Anda bisa merubah Allah. Allah apa itu yang bisa dirubah?
Bagaimana kita bisa mengatakan Allah maha besar, maha kuasa, maha tahu. Toh dia bisa berubah karena kita. Berarti kita yang lebih besar karena bisa mempengaruhi dia. Ironis kan itu. Sedih sekali kan. Itu logika pemikiran yang sangat menakutkan sekali. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Kasus Yakub pun sama. Yakub tidak pernah dibenarkan karena dia berbohong. Dia mendapat konsekuensi hukuman di dalam hidupnya. Dikerjain mertua, dikerjain anaknya. Dia harus menanggung itu. Berapa lama dia bersedih dan terluka hati. Ketika diberitahukan bahwa Yusuf sudah mati. Ternyata tidak. Berapa lama juga dia harus bekerja keras untuk mendapatkan yang dikasihinya. Untuk Rahel. Karena ditipu mertuanya. Wow, berat loh. Gak gampang. Tapi dia harus melewati semua, membayar semua kesalahan-kesalahannya. Dan hanya dia mendapatkan kemenangannya. Itulah kasih Allah itu. Sehingga dia tetap ada di sana. Akhirnya juga persaudaraan dengan saudara kandungnya sendiri. Saudara kembarnya yaitu Esau yang dibohonginya. Yang dikecewakannya. Ia telah menang dalam pergumulan itu. Sehingga namanya bukan lagi Yakub, tetapi menjadi Israel. Israel yang seharusnya mempunyai kualitas sebagai bangsa pilihan yang sebagai luar biasa. Nah ini pertama munculnya nama Israel, yaitu dari nama Yakub di tengah-tengah pergumulan kehidupannya. Nah kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga melihat bagaimana keturunan-keturunan Yakub yang menjadi bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 35 ayat 22 sampai 29. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. Anak-anak Rahel, ini istri yang sebetulnya sangat dicintainya, yaitu Yusuf dan Benyamin. Lalu anak-anak Bilha, budak perempuan dari Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Menjadi menarik seperti yang sudah saya katakan di depan tadi. Pada akhir kematian sang bapak, kedua saudara ini berdamai dan sama-sama menguburkan ayah yang mereka cintai, ayah yang mereka kasih. Tetapi dalam perjalanan bersama dengan sang ayah, banyak suka duka yang terjadi, bukan? Banyak kekacauan yang terjadi. Tetapi kemudian dipulihkan dalam proses waktu. Yakub telah menang, itu sebab disebut Israel. Ia harus membayar semua kesalahan-kesalahan dalam kehidupannya. Dan dia harus terus bertanding dalam hidupnya. Bagaimana seharusnya dia untuk tidak pernah lepas dari kasih sayang Allah. Untuk terus menyatu dengan Allah. Maka Israel selama dia menempel dengan Allah. Israel selama dia taat dengan Allah. Maka Israel menjadi bangsa yang luar biasa. Israel kalau kemudian menjadi bangsa yang bebal. Bangsa yang berontak. Menyembah kepada berhala. Israel akan dihajar oleh Allah. Saudara bisa baca perjanjian lama. Saudara dengan segera, dengan jelas akan melihat hal itu. Sampai-sampai umat ini dibuang ke pembuangan. Bagian itu nanti kita akan bicarakan. Bukankah itu menakutkan? Karena itulah seharusnya Israel memahami nilai panggilan dari nama Israel itu. Dari bapak moyang mereka yang kemudian bernama Yakub itu. Tentu ke atas lagi ada Ishak, ada Abraham. Tetapi maksud saya ketika dimulai dengan nama Israel. Dimulai dari Yakub. Jadi saudaraku yang kekasih. Dari Yakub inilah kemudian muncul 12 suku. Yang terus bertumbuh berkembang dalam kehidupan. Bagaimana kemudian mereka melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam perjalanannya. Tetapi sekaligus juga hal-hal yang seringkali memalukan dan sangat menyebalkan. Bagaimana kemudian mereka jatuh dan tergelincir. Nah jadi kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini. Satu nilai-nilai yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Bagaimana seharusnya sebuah kebenaran itu ditegakkan dan ketaatan itu diwujudkan. Maka 12 anak-anak Yakub menjadi 12 suku Israel. Lu Yakub kan punya anak perempuan Pak? Yes. Tapi di era patriarkal gitu jarang sekali nama perempuan disebutkan.
Yang muncul semua nama laki as a leader, sebagai pemimpinnya. Tapi itu bukan soal diskriminasi terhadap perempuan. Tapi memang peran yang dipercayakan. Tanggung jawab yang diberikan. Jadi kita mesti melihat pada konteks di waktu itu. Bukan konteks seperti yang kita mau. Nah ini kita perlu juga untuk ngerti baik-baik. Ya, jadi ini bukan soal isu diskriminasi terhadap wanita. Konteks yang berlakunya juga harus kita pahami. Ya, kita tidak bisa menilai hubungan itu dari perspektif kita sekarang. Terlalu banyak nilai yang sudah berubah. Yang harus diperhatikan baik-baik secara progresif. Bukan Alkitabnya yang berubah ya. Jangan lagi salah ngerti. Ya, konteksnya. Nah, maka sekarang kita kembali lagi. Jadi Yakub diberi nama Israel dan Yakub mempunyai 12 anak dan 12 anak laki-laki inilah menjadi suku-suku bagi Bani Israel. Maka taulah kemudian kita saudaraku yang kekasih. Bangsa ini dimulai dari satu garis-garis keluarga di mana janji tentang keturunan sudah dinyatakan kepada Abraham. Engkau akan mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi anaknya semata wayang hanya siapa? Ishak. Tapi dari Ishak kemudian juga punya anak kembar, hanya 2 saja. Esau, Yakob. Lalu dari Yakob lahir 12 suku. Tapi kemudian ini menjadi satu bangsa. Lalu di mana besarnya? Di mana hebatnya? Kalau satu bangsa Israel saja kan kecil. Penduduk Israel yang ada di Israel sekarang paling kurang lebih 7 juta. Ya, itu pun termasuk sudah saudara-saudara yang Arab Israel. Artinya mereka yang keturunan Arab tetapi berkewarganegaraan Israel. Mereka hidup damai di sana. Dan sebagian besar mereka bukan beragama Yahudi. Mereka adalah orang-orang Muslim. Sehingga Arab yang berkewarganegaraan Israel beragama Muslim, mereka rukun hidup dengan Israel. Yang warga negara Israel tetapi garis keturunan Yahudi dan beragama Yudais. Jadi mereka satu bangsa. Jadi kalau ini disebut bangsa yang besar, seperti bintang di langit, pasir di laut, ya malu-maluin. Sama negara Timur Tengah sekitarnya saja, ya sudah tergolong kecil. Apalagi kalau mau dibandingkan, misalnya dengan Indonesia yang sudah 200 juta lebih. Amat sangat jauh sekali. Nah, oleh karena itu saudaraku, apa yang dimaksud? Jangan lupa, dari garis Israel inilah, dari garis Israel yang 12 suku inilah, kemudian kita mengenal Yesus Kristus Sang Mesias itu datang ke kolong langit ini. Dan dari Yesus Kristus inilah kemudian ada 12 rasul. Dan dari 12 rasul inilah kemudian berkembanglah Injil. Bukan saja di daerah Timur Tengah sana. Tetapi bukan sampai ke Eropa, Asia dan seluruh dunia sampai ke Afrika sana. Jadi artinya apa? Itu sebab disebut Abraham bapak orang percaya. Maka kalau diukur dari orang percaya, betul seperti bintang di langit, pasir di laut. Bagaimana mau menghitung orang percaya? Banyak sekali. Di mana? Seantero bumi ini. Sehingga di tiap belahan bumi di kolong langit ini ada anak-anak Abraham, yaitu yang percaya kepadanya, yang beriman sama seperti dia dan mengarah kepada satu juru selamat yang sejati, Yesus Kristus Tuhan itu. Jadi kita mesti melihat bagaimana progresif dari rencana Allah itu begitu luar biasa. Sehingga Israel sebetulnya adalah bangsa yang dipakai menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Hebat kan? Karena orang Israel sendiri pun tidak disebut anak Abraham kalau kelakuan mereka jahat. Itu sebab dalam Injil Yohanes, pada waktu mereka berdebat dengan Yesus, mereka mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Abraham. Yesus bilang, bukan, kau bukan anak Abraham, kau anak setan. Waduh, itu ngeri sekali. Yohanes 8 itu. Kenapa? Yesus bilang, kalau kau anak Abraham, kau dengar apa yang kukatakan. Tapi kau anak setan, itu sebab kau mau membunuh aku. Sehingga kualitas anak Abraham dengan tegas, dengan segera bisa kita lihat. Anak Abraham adalah anak yang taat pada ketetapan Allah. Dan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang datang itu. Itu sebab juga waktu dari Mesir nanti kembali ke tanah Kanaan. Ada seleksi mana Israel sejati, mana bukan. Tapi darah dagingnya mah Israel. Warga negaranya mah Israel. Kualitas imannya yang enggak. Oleh karena itu saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji terhadap Abraham. Dan bagaimana kita bisa melihat pada konteks yang tepat. Bagaimana kita bisa melihat benar Israel menjadi bangsa yang diberkati. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi awas, Israel yang mana? Israel yang sejati bukan? Karena tidak sedikit orang Israel yang tidak percaya Yesus. Majority Israel justru tidak percaya Yesus sekarang ini.
Sehingga ada berbagai hal yang kita mesti perbaiki, ada berbagai hal yang mesti kita cermati untuk menemukan kesejatian pemahaman ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan bagian ini, renungkan supaya sungguh-sungguh kita bisa menyadari dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak menjadi salah. Dan tentu saja kita tidak menjadi kecewa karena kesalahan perspektif itu sendiri. Tapi kita bisa sungguh-sungguh menyadari, bisa sungguh-sungguh memahami betapa hebatnya kasih setia Allah dalam hidup ini. Itu yang perlu. Jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana luar biasanya apa yang Allah kerjakan di dalam rancang bangun kehidupan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana Allah melakukan semuanya. Sehingga sungguh-sungguh bangsa itu menjadi bangsa yang luar biasa. Oleh karena itu semangat pembentukan pertama Israel menjadi sebuah bangsa sudah sangat jelas. Di dalam takut akan Tuhan. Di dalam iman. Karena itulah selama Israel hidup beriman sungguh. Hidup taat kepada Allah yang sudah menciptakan dan membuat mereka jadi satu bangsa. Aman tenteramlah. Tapi kalau tidak, kacau balau lah. Jadi perhatikan. Jadi pikirkan. Jadi renungkan baik-baik. Oleh karena itu di sini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya kebenaran-kebenaran Alkitab itu dinyatakan akurat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita akan bisa melihat itu kalau kita terus melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Memahami realita dengan tepat. Baik historisnya, ya, sosiologisnya, psikologisnya. Maka kita melihat apa yang dikatakan Tuhan betul sekali. Siapa yang setia, siapa yang ikut dia sungguh-sungguh, dialah Israel yang sejati itu. Kita memang adalah orang yang dicangkokkan kepada Israel sejati. Dan dicangkokkan sehingga bertumbuh dan berproses menjadi seperti yang sejati itu. Sampai mati pun darah daging kita sudah pasti bukan Israel. Tapi the quality-nya, imannya loh. Karena itu ini bukan bicara Israel sebagai bangsa darah daging saja. Tapi bicara Israel dalam kesejatian keberimanannya. Yang takut Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Yakub menjadi 12 suku Israel. Yakub menjadi sebuah keluarga yang besar, yang kelak menjadi bangsa yang besar. Tapi bangsa ini menjadi bangsa di mana? Justru berkembangnya di Mesir. Menarik ya. Berkembangnya di Mesir. Nah ini kita akan lihat lagi. Bagaimana mereka sampai ke Mesir. Bagaimana mereka berkembang di Mesir. Dan bagaimana mereka keluar dari Mesir. Nanti kita akan lihat. Ketika mereka keluar sebagai bangsa. Bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang. Sehingga dengan demikian kita makin mengerti benih Israel. Tapi ingat. Dari Adam sampai ke Nuh. Terus jalan lagi. Dari Nuh sampai ke Abraham. Jalan lagi. Abraham ke Ishak. Jalan lagi Ishak. Akhirnya ke garis Yakub. Sementara Esau menjadi satu bangsa yang besar juga ya, Edom. Itu Yordania sekarang. Ya, Yordania sekarang seberangan dengan Israel. Itu kakak adik sebetulnya. Ya. Cuman Yordania sekarang itu lebih banyak saudara Muslim. Kalau di Edom itu ya, yang Esau. Tapi yang seberang sini Israel, itu Judaisme. Ya. Jadi, tapi mereka tetangga. Itu kalau dilihat secara geografis menarik. Mereka di kolong langit ini cuma ada satu laut mati. Laut mati itu bagi dua. Yordania dan Israel. Nah, saya suka guyon-guyon. Ya, bagi duanya apa? Yordania Israel. Yordania Israel itu apa? Yakub dan Esau. Kakak adik kan? Kembar. Air sungai Yordan pun mereka bagi dua. Memang mereka cocoknya hidup damai. Kalau hidup berkelahi, rugi dua-dua. Kalau hidup damai, untung dua-dua. Wow. Camkan, pikirkan. Sehingga secara geografi, sosial, politik kita lihat semua jadi luar biasa. Dan sekarang memang Yordan menjadi salah satu pintu masuk di samping Mesir. Untuk mau ke Israel kalau lewat perbatasan darat. Ya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, dari sini kita bisa melihat bagaimana kembali lagi tadi, Yakub menjadi 12 suku. Dan 12 suku itulah yang kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa yang kita pahami Israel. Dan Israel berarti sudah bergumul dengan Tuhan dan manusia dan menang. Tapi ingat,
Bergumul dan menang itu bukan soal dia menang lawan Allah. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Allah. Tetapi maksudnya bergumul dan menang adalah bagaimana ia tetap menjadi berkat di dalam kehidupannya. Bergumul melewati berbagai kesulitan, bergumul melewati berbagai pergumulan. Mau menggambarkan juga bagaimana kehidupan Israel sejati. Yang hanya tidak terjebak kepada perangkap setan atau kejahatan yang mengacaukan. Tapi sebaliknya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita bisa melihat raja-raja Israel sejati yang takut Allah dan menang dalam hidup mereka. Jadi menang, bergumul dengan Allah artinya mentaati tiap ketetapan Allah, hidup sesuai kehendak Allah. Karena Yakub sendiri sadar sampai dia bilang, wow, untung aku tidak mati ketika bergumul dengan Allah yang memberkatiku. Dia takut setengah mati. Nah, ini menjadi menarik saudaraku. Maka kita akan menang lawan manusia. Itu menang karena kebenaran itu. Ya, maka progresif kita lihat terus betul ya. Sampai ke dari PL, sampai ke PB. Akhirnya Israel sejati itu bukan lagi mata ganti mata, kan gitu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wow, mengagetkan sekali. Karena secara progresif dia berkembang. Sampai menuju kualitas yang tertinggi, yang terhebat. Nah disitulah yang perlu untuk kita pikirkan. Untuk kita lakukan apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ini penting untuk kita sadari sepenuhnya bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu. Nah biarlah ini menjadi pemikiran kita bersama-sama. Untuk memahami dengan tepat benih Israel itu. Jadi ingat bagaimana Tuhan memunculkan Israel dan arti namanya. Itu adalah nama Yakub yang diganti menjadi Israel. Dan dari Yakub muncul 12 suku Israel. Itu hanya laki-laki. Karena perempuan tidak disebutkan di era patriarkal. Ingat, bukan karena diskriminasi. Itu konteks. Yang berikut, jadi 12 suku Israel itulah nanti menjadi bangsa yang besar. Tetapi bukan di Israel sendiri maksudnya dulu ya. Jadi mereka dibuang dulu baru kembali. Heran, kenapa? Nah itu kan kita terus belajar. Nah, biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita. Untuk terus kita menemukan kebenaran, jejak-jejak Alkitab dengan tepat. Supaya jangan jadi salah. Dengan demikian kita akan makin mengerti Alkitab, makin mencintai Alkitab, makin betul-betul rasa diberkati tiap kali baca Alkitab. Karena lihat kebenaran yang sangat transparan. Tuhan memberkati saudara. Selamat terus menggali dan mencintai Alkitab yang luar biasa itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami dalam perenungan kami akan firman-Mu untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan pimpinan-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai kualitas yang tinggi sesuai dengan panggilan Israel sejati. Bukan secara kewarganegaraan atau darah daging, tapi hidup yang takut akan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga yang telah menggenapi janji dalam sejarah hidup orang percaya. Amin.